Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa dalam rahmat, dalam pintu barokah, dalam keistiqomahan, dalam menjalankan amaliyah-amaliyah, praktek-praktek musyahadah maupun kefanafillah hingga ke bakubillah. Hadirin semuliakan, berbicara tentang Sidratul Muntaha atau kesadaran yang tertinggi. Jadi banyak dari kita, apalagi zaman-zaman sekarang itu, sudah masuk kebangkitan spiritual. Jadi kebangkitan spiritual di Nusantara, di Asia Tenggara, di mana-mana ini sekarang sudah memuncak, bahkan di negeri barat. Banyak dari kita yang memahami tentang kesadaran tertinggi tadi. Namun prakteknya, baru dari kita ini sebagian besar mengamalkan prakteknya sesuai dengan batin. Jadi kesadaran tertinggi itu batinnya saja yang sampai ke kesadaran tertinggi. Namun ada beberapa segolongan kecil yang telah mencapai kesadaran tertinggi itu bukan hanya batinnya, tapi lahiriahnya juga terwujud. Artinya bagaimana, Mas? Jadi kita tarik ke sejarah Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita ambil ke diri ya. Di situ ada langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, 5, 6, 7 hingga ke Sidratul Muntaha. Jadi di situ diceritakan bahwa di langit pertama itu ada Nabi Adam. Nah, jadi kita akan menceritakan kaji tentang diri. Ini kaji diri, yang kita maksud kaji diri di sini. Di dalam diri kita ini, di tubuh kita mikrokosmos ini, ada 124.000 nabi secara hakikat. Ada seluruh malaikat secara hakikat. Semua alam semesta, baik itu 7 lapis langit, 7 lapis bumi, itu ada pada diri kita. Jadi yang menempati langit pertama itu adalah Nabi Adam. Namun kita bicara di sini bukan Nabi Adam yang secara syariat, tapi kita Adam kaji diri. Jadi Adam di sini maksudnya kesadaran kita yang sudah mencapai daripada langit pertama itu alhamdulillah, daripada masih di tanah, daripada masih di bumi, alhamdulillah sudah mencapai langit pertama. Artinya langit pertama ini kesadaran Adam yang dimana kesadarannya ini sudah memulai untuk membenahi jasadianya, membenahi daripada pelaku-pelaku jasadnya, perilaku-perilaku, tutur katanya dan sebagainya, berjalannya, duduknya dan sebagainya. Kemudian mulai membenahi daripada rasa-rasa yang ada pada diri jasmaninya. Itu posisi di langit pertama. Ini langit diri ya. Kemudian di langit kedua itu ada Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Di sini sudah mengenal melalui langit tadi, kesadarannya yang kedua, dia sudah mengenal Isa, sudah mengenal sampai ke bab ruh. Dia sudah mengkaji tentang ruh. Nah, maka ruh ini sama dengan Yahya, artinya di langit kedua kesadaran itu adalah si hidup. Dia sudah mengkaji tentang kehidupan. Dia sudah mengetahui hakikat kehidupan, makna daripada kehidupan, asal daripada kehidupan, ujung daripada kehidupan. Nah, itu kesadaran kedua. Kemudian kesadaran langit ketiga itu di situ ada Nabi Yusuf, yang dimana ketika seseorang sudah mencapai di kesadaran level 3 ini, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wibawanya, ketampanannya, pengasihannya, sehingga dia dikagumi banyak orang-orang, banyak dimahabbai, banyak dicintai oleh orang-orang, oleh makhluk. Tapi ini masih proses, dan di sini adalah ujian-ujian. Ketika seseorang mampu melewati daripada ujian itu, maka dia akan naik langit ke berikutnya, naik di langit keempat. Di langit keempat itu jelas ada Nabi Idris. Maka kemudian dia naik level ya, mampu mengetahui jalan tentang kebaikan, surga dengan neraka. Namun ceritanya ini
ceritanya di sini dia masih stuck cerita terus surga neraka, surga neraka, surga neraka. Dan ketika ceritanya surga neraka secara terus-menerus di orang awam ataupun di orang khawas ataupun di masyarakat pada umumnya, maka suatu saat nanti dia akan ada keakuan bahwa dirinya yang paling masuk surga, semua orang masuk neraka. Firqa A masuk neraka, ini B masuk neraka, C masuk neraka, semua D masuk neraka, sampai Z masuk neraka semua. Saya masuk surga. Nah, inilah ciri-ciri orang yang langit keempat. Kemudian naik lagi ke langit kelima. Di situ ada Nabi Harun. Nah, maka Nabi Harun ini disinilah fase. Ini Harun hakikat diri ya. Disinilah di fase ke langit kelima ini, kesadaran kelima ini, maka dia pintar untuk mengelola kalamnya, pandai bercerita, pandai menjustis, pandai menghakimi orang, pandai bercerita. Seperti kita tahu bahwa asisten daripada Nabi Musa adalah Nabi Harun. Bukan kita membahas Nabi di sini, kita membahas hakikat pada diri. Harun pada diri. Maka ketika masih di level kelima, cerita itu lancar. Namun prakteknya belum ada lagi terbukti dengan apa yang diceritakannya. Contohnya kita semua. Contohnya kita. Tidak ada yang mengatakan di sini kita hanya menjelaskan, hanya mengkaji. Di sini semua hanya teori. Untuk prakteknya masing-masing. Jadi seperti itu. Kemudian naik lagi ke langit ke-6. Di situ ada Nabi Musa. Ya. Jadi Nabi Musa ini di sini kita dapat pelajaran bahwa asbabun nuzulnya turunnya ayat daripada Al-Qur'an, sehingga Nabi Musa secara syariatnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya oleh umatnya, siapakah orang yang paling alim di dunia? Maka Nabi Musa menjawab, saya. Nah, di sini Allah turunkan suatu pelajaran, ibrah, teguran. Ya, ini teguran memang af'al Allah semua. Artinya untuk membuat kita itu dapat pelajaran di belakang. Nah, itu af'alnya Allah Ta'ala juga. Nabi Musa dibuat seperti itu, Nabi Khidir begini dan begitu. Itu semua cerita untuk kita yang hidup setelahnya. Nah, kemudian di sini dites oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata masih ada hamba Allah yang soleh, yang lebih alim untuk mengalami masalah keilmuan, terutama keilmuan keilmuan rohaniah. Nah, maka di situ hikmahnya seseorang yang di langit ke-6 ini masih merasa bahwa saya yang paling alim di muka bumi. Karena fase-fase tadi, mulai daripada langit pertama sampai ke langit ke-6, sangat luar biasa. Masih merasa dia yang paling alim, dia yang paling benar, dia yang paling mengetahui segala sesuatu. Jadi bisa mengatakan dirinya saya yang paling alim. Meskipun tidak pernah mengatakan dalam pandangan syariat, tapi hati tidak pernah bohong. Rasa itu tidak pernah bohong. Bahwa rasa perasaan dirinya itu mengaku alim, mengaku paling hebat, mengaku paling pandai. Nah, disitulah diuji kepada Nabi Khidir. Sehingga Nabi Khidir membocorkan perahu. Dan Nabi Musa disuruh diam terus di situ. Membocorkan perahu. Apa makna bocorkan perahu? Dibocorkan semua keilmuannya sebelum bertemu Nabi Khidir, sebelum belajar kepada Nabi Khidir, dibocorkan semua dulu, dikosongkan dulu supaya masuk itu air lautan semua, tenggelam itu perahu. Karena kalau tidak kosong tentang itu, maka tidak ada yang bisa masuk. Kemudian dibunuh, tidak boleh kata ini di YouTube ya, dikek anak kecil itu. Pikirannya itu harus dikek dulu. Akal di sini, akal jasmania, rohania itu harus dikek dulu. Pikiran, perasaan dikek dulu untuk memasuki wilayah hakikat. Nah, di situ kurang lebih. Nah, intinya naik lagi kepada penambalan, barulah di situ ditambali kekurangan-kekurangan yang ada, diisi dengan kelebihan-kelebihan, diisi dengan sikap-sikap atau sifat-sifat tawaduknya, adab dan akhlaknya, semuanya diisi. Nah, jadi langit ke-6 ini masih dalam keadaan merasa alim dirinya. Kemudian naik ke langit ke-7.
Ya, naik ke langit ketujuh ini sudah lumayan sangat luar biasa. Karena kenapa? Seseorang di makom langit ketujuh ini Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ini adalah bapaknya tauhid. Ya, sehingga orang di fase ini dia tauhidnya itu tidak main-main. Ya, tauhidnya tidak main-main. Jadi ketauhidannya itu, keyakinannya itu, isbatul yakin kepada Allah tidak bisa bergeser lagi. Itu di langit ketujuh. Namun masih ada lagi langit yang paling atas daripada langit ketujuh, dikatakan langit ke-8, atau bahasanya kesadaran tertinggi Sidratul Muntaha. Itulah langit di mana, itulah kesadaran tertinggi di mana tidak ada lagi menilai sesuatu. Yang menilai sesuatu itu maksudnya bukan lagi dia melarang orang mencuri, tidak mencegah begal dan sebagainya, tidak. Jiwanya, prasangkanya itu prasangkanya tidak pernah lagi menduga-duga, tidak pernah lagi menyaksikan daripada makhluknya, tidak pernah lagi ini dan itu, karena perasaannya itu memang sudah lenyap, tertelan, habis, fana, hancur, lebur, karam. Tidak ada lagi prasangka, praduga terhadap satu makhluk pun, karena dia tahu, dia sudah di kesadaran tertinggi. Jadi orang yang berada di kesadaran tertinggi tidak boleh menyalahkan orang yang di langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh. Justru disitulah dia bercermin, oh saya dulu pernah begini, oh saya dulu pernah begini. Jadi seorang kakak kepada adiknya, atau seorang orang tua kepada anaknya, ini kita tidak berbicara masalah usia, kesadaran. Nah, karena kalau mau usia ada umur 60, 70 itu masih kanak-kanak dalam hal pemikiran. Ada juga masih kecil dia sudah matang. Jadi kesadaran. Jadi orang yang kesadarannya ruhaninya itu tinggi, ruhaninya itu tua, maklumi orang-orang yang masih kecil. Nah, jadi ini ya contoh, sebagai contoh saja. Jadi maklumi orang-orang yang di langit pertama, orang-orang yang langit kedua. Itulah arifnya orang Sidratul Muntaha itu. Tidak lagi menghakimi, tidak lagi menjustis, tidak lagi ini dan itu. Dan nyata kepada praktek lahirianya. Tuh. Namun orang-orang sebagian di Nusantara memang banyak yang sudah Sidratul Muntaha. Namun dalam pandangan batin, kesadarannya tertinggi. Artinya kesadaran tinggi itu adalah kesadaran ananya Allah, kesadaran akunya Allah. Namun ketika praktek di lapangan, praktek amaliyahnya, praktek amaliyahnya datang afal Allah menguji dan sebagainya, maka dia lupa di situ, lupa memandang, sehingga terjadi kekecewaan, kedengkian, kemarahan dan sebagainya. Karena lupa. Nah, disitulah wajib untuk istighfar. Istighfarnya di situ, lupanya kesadaran. Nah itu. Tapi jarang, tidak seperti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari saja Mi'raj, zohir batin terislah. Satu hari, dalam waktu 1 hari 1 malam, bahkan kurang. Nah itulah luar biasanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 hari mampu untuk langsung, bayangkan, diperjalankan Allah daripada kesadaran itu, kesadaran tertinggi itu, bukan hanya batinnya tapi lahirianya juga. Artinya kita bicara di sini, konteks ini sekarang, prakteknya itu dah. Dia sudah lagi tidak merasa bahwa beralim, pintar bicara, tidak merasa bangga dan sebagainya. Artinya terpraktek secara lahiriah itu. La qadirun, wala muridun, wala alimun, wala hayyun, wala sami'un, wala basirun, wala mutakallimun. Kalau kita kan masih belajar prakteknya. Masih belajar, kadang tertatih, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Itu pun kesadarannya yang dilatih. Belum lagi lahirianya, masih jauh. Jadi kalau kesadaran tertinggi, banyak orang yang sudah sampai kesadaran tertinggi secara batiniah. Tapi lahiriah itu sangat jarang, Pak. Sangat jarang. Contohnya kita. Misalnya, kita sudah tahu, oh bagaimana akunya Allah, akunya Adam kepada akunya Muhammad, akunya Muhammad kepada akunya Allah. Kesadaran tertinggi. Yang ada hanya Allah semata-mata. Ternyata kita masih menghina orang. Ternyata kita masih mencaci. Masih memandang selain daripada Allah. Itu kan masih batinnya yang suhud.
tapi lahiriahnya ini belum terpraktek. Maka disinilah kita sama-sama belajar. Daripada membaca daripada kitab-kitab yang di luar diri, artinya kitab-kitab di luar diri di sini maksudnya bukan Al-Quran, hadis dan sebagainya, bukan. Kitab-kitab di luar diri itu artinya kitab orang, kitabnya orang dibaca. Baca kita punya diri, islah kita punya diri, cermin kita punya diri, bukan kepada kitab orang. Kita disuruh ikra kitabaka, kitabaka, bacalah kitabmu, bukan bacalah kitab orang-orang satu persatu orang. Tidak begitu perintahnya. Ikra ya Muhammad, baca kitabmu sendiri, nafsi-nafsi. Namun amar ma'ruf nahi mungkar bagaimana mas? Amar ma'ruf nahi mungkar tetap jalan ya. Amar ma'ruf nahi mungkar tetap jalan, tapi tentunya jangan dengan berprasangka, karena prasangka itu sebagian daripada kesalahan-kesalahan. Nah, jadi begitu. Kesadaran tertinggi itu tidak hanya batinnya, tapi lahirnya juga. Itulah kesempurnaannya Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga nantinya yang diislah dalam satu malam itu lahir batinnya diperbaiki semua. Itulah penerusnya di akhir zaman. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajalli nurnya baginda Nabi kepada beliau. Karena lahir batin tadi Isra Mi'raj. Kalau para wali, nah, biasanya itu lama meniti itu. Lama untuk bisa sampai kesadaran tertinggi batin dengan lahiriah. Tapi kalau batin orang-orang anak-anak SMA itu bisa, anak-anak kuliah itu bisa, dengan catatan yang dikehendaki Allah, bisanya begitu. Artinya kalau kesadaran suhud batin, tapi kalau lahiriahnya ini itu sangat jarang, sangat sulit. Jadi bagaimana kita sama-sama semoga istiqomah dengan suhud batin itu, dengan amal ma'rifat itu, mudah-mudahan Allah islah terus. Dengan dibicarakan suatu pentingnya perkara iman dan amal, maka Allah akan tambah kecintaan, tambah kenikmatan di situ. Amalia-amalia yang dipraktikkan secara terus-menerus konsisten itu akan membuahkan kenikmatan-kenikmatan, kelezatan yang dimana amaliyah yang dikerjakan konsisten tadi tidak mau lagi kita tinggalkan. Seperti itu. Supaya semoga istiqomah. Istiqomah itu bukan hanya terus-menerus, terus berhenti, itu bukan istiqomah namanya. Itu masih masih perjalanan. Nah, kalau istiqomah itu sampai mati, itu namanya istiqomah. Makanya dikatakan istiqomah itu lebih berat daripada, lebih bagus, lebih baik daripada 1000 karomah. Berat itu Pak, istiqomah. Praktek amaliyah suhud batinnya saja ini kita susah. Makanya untuk melatih suhud batin itu tidak hanya dengan keramaian. Itu orang-orang yang khawasul khawas itu, yang khalwat di keramaian itu sudah mampu menjaga. Tapi kalau kita ini macam belaga aja kan ngomong, paling tinggi tuh khalwat di keramaian, ngapain kamu khalwat di sunyi-sunyi begitu? Belaga aja ngomongnya, ternyata yang kita ingat di sana 1 menit doang, terbagi 6 jam kita nongkrong di warung kopi bicara ma'rifat atau bicara agama, tapi cuma 1 menit sadarnya dalam waktu 6 jam. Itulah kekurangan kita. Makanya ulama sarankan untuk masuk ke lembu, untuk tazkiyatun nafs, membersihkan kolbunya, pikirannya, perasaannya. Nah, begitu. Supaya bisa berkelanjutan kesadarannya itu, tidak lama lupanya. Karena khalwat secara jasmania, menutup diri, ya, entah itu waktunya beberapa menit atau ada yang berhari-hari, ada yang dengan waktu tertentu, dengan tirakat tertentu, ya. Itu pembersihan di situ. Nah, dengan itulah nanti pikiran perasaan mulai terkontrolkan. Barulah di luar alhamdulillah. Nah, tapi saran kita semua, dua-duanya jangan ditinggal. Khalwat secara ramai, khalwat secara sunyi-sunyi. Itu penting, kedua-duanya. Sama dengan solat daim, solat secara hakikat dengan solat secara syariat.
sembahyang hakikat dengan sembahyang syariat. Jangan ditinggal, dua-duanya penting. Tidak bisa ada isi kalau tidak ada kulit, tidak bisa ada kulit kalau tidak ada isi. Dua-duanya penting. Jasmani dengan rohani gabung, tidak bisa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak bisa pisah. Dua yang tak terpisah itu. Zat sifat, iman amal. Kalau iman saja tanpa amal, teori. Amal saja tanpa iman, kosong. Amalia saja, disuruh zikir saja, la ilaha illallah, tapi tidak, imannya tidak ada. Apa yang diimani? Lafaz, itu tauhidul asma. Apakah mau di situ terus? Jadi kedua-duanya iman amal. Nafi isbat, tidak bisa bercerai juga, itu nafi isbat. Adalah haula wala quwata, ada illa billah. La haula wala quwata itu jasmani, illa billahnya kepada rohani. Ini begitu, dua, tidak bisa terpisah. Ada buah, ada daunnya. Begitu terus. Nah, jadi mungkin begitu hadirin. Semoga puas sedikit dengan jawabannya melalui pertanyaan-pertanyaan saudara kita ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.